Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Manedi Kusuma. Nanti kita akan membicarakan tentang pada minggu ini kita akan membicarakan tentang cloud delivery model dan terminologi atau istilah-istilah yang ada di dalam cloud computing. Sebelumnya kita sudah membicarakan tentang cloud service model. Mungkin bagi yang belum menonton atau membuka pelajaran minggu sebelumnya, silahkan buka pada minggu kedua. Nah, pada minggu ini kita akan membicarakan tentang cloud delivery model. Kenapa? Karena di dalam penggunaan cloud computing atau ketika akan memanfaatkan fungsi cloud computing, peran seorang administrator IT adalah mampu mengevaluasi kebutuhan perusahaan dalam memilih service model dan delivery model yang cocok serta optimal. Jadi tentu kita sebagai lulusan teknik informatika, harapannya nanti akan bekerja di dunia IT. Nah, fungsinya orang IT adalah bisa memberikan edukasi atau pencerahan kepada rekan-rekan kerjanya ataupun kepada manajer kerja ataupun kepada manajer atau bos ketika ingin menggunakan cloud computing. Kita yang mengedukasi mereka bagaimana apa itu cloud computing dan bagaimana cara memilih sistem cloud computing yang tepat untuk perusahaan di tempat kita bekerja kelak. Nah, pada cloud delivery model itu ada beberapa istilah nanti. Ada private, ada public, ada hybrid, ada community, kemudian ada istilah on-premise dan off-premise. Nah, gitu. Sekarang pada gambar kita bisa lihat ada private cloud dan public cloud. Nah, silahkan diperhatikan gambarnya dan dipahami perbedaannya. Berikutnya ada juga hybrid cloud. Hybrid cloud ini menggabungkan antara penggunaan private cloud dan public cloud. Dan terakhir, cloud delivery model ada community cloud. Nanti akan kita bahas masing-masing pengertian dan maksud dari delivery model jenis-jenis delivery model masing-masing cloud tersebut. Oke, berikutnya ada public cloud. Public cloud ini yang seperti kita tahu bersama, yang selama ini kita gunakan, ada dari Google, ada dari IBM, Intel, ada juga dari Amazon, itu juga penyedia jasa public cloud. Jadi ada juga kalau yang lokal macam-macam ya. Tinggal di googling, ada namanya Indonesian Cloud. Nah, seperti yang kita tahu, public cloud, resource computing dan semua resource pendukungnya dimiliki oleh penyedia jasa cloud. Jadi semua hardware dan semua network itu dimiliki oleh penyedia jasa cloud. Kemudian modelnya pay as you go. Jadi dengan kemampuan scalability penuh. Jadi kita hanya membayar yang kita gunakan pada saat itu. Jadi tidak perlu membayar lagi biaya-biaya lainnya. Kemudian juga dia scalable. Maksudnya ketika kita butuh resource yang besar pada saat waktu tertentu, ada auto provisioningnya juga sesuai dengan kontrak yang kita minta nanti. Contohnya Azure, HP Cloud Service, dan Amazon Web Service yang sering kita gunakan. Nah, ada juga hybrid cloud, yaitu dia menggabungkan antara private cloud dan public cloud. Jadi memanfaatkan dua-duanya. Misalnya pada bagian data internal yang tidak boleh diakses oleh publik, dia menggunakan private cloud. Kemudian untuk data yang bisa ditampilkan di publik, dia menggunakan datanya dilempar ke public cloud. Jadi antara private dan public cloud masing-masing fungsinya memiliki masing-masing fungsi khusus di dalam institusi perusahaan. Nah, atau bisa juga antara private dan public cloud
saling bekerja sama, ada interoperabilitasnya. Nah, jadi contohnya begini. Contohnya public platform, public cloud, kita nyewa aplikasi SaaS. Nah, SaaS itu software as a service. Jadi kita menyewa infrastruktur SaaS. Kemudian data yang dibuat di SaaS itu otomatis langsung kekirim ke private cloud untuk diproses secara internal. Itu bisa. Itu hybrid cloud. Kemudian masuk lagi ada community cloud. Infrastruktur cloud dikelola bersama, sharing. Jadi lebih dari satu institusi atau perusahaan, misalnya ada bank ABCD, nah, dia mungkin bisa juga menggunakan satu community cloud. Nah, kenapa bisa ada satu community cloud? Karena ada kesamaan requirement. Kebetulan mungkin operator HP, operator seluler biasanya ada memiliki satu kesamaan, atau mungkin perusahaan ambillah perusahaan investasi misalnya, perusahaan tempat orang menanam saham, jadi perusahaan finance. Bisa mungkin ada beberapa finance yang ada di Indonesia mungkin memiliki requirement yang sama, daripada harus membuat kalau membuat private cloud sendiri itu terlalu mahal, biayanya terlalu tinggi, jadi bersama-sama semacam konsorsium itu juga bisa. Atau mungkin juga antar kampus, ya paling gampang ya antar kampus, karena antar kampus biasanya requirement-nya sama. Misalnya antar kampus Muhammadiyah atau antar kampus NU, itu sama masing-masing universitas kalau mengadakan data center sendiri. Kalau masing-masing universitas kalau bikin data center sendiri terlalu mahal, jadi patungan bikin data center ditaruh pada titik-titik yang strategis. Nah, jadi bisa dengan konfigurasi yang sama dan requirement yang sama, misalnya pada universitas kemungkinan kan requirement-nya sama, konfigurasinya hampir sama. Nah, itu dibuatlah community cloud. Kemudian tapi meskipun community cloud, pendekatan solusinya terpisah. Jadi tetap satu cloud, tapi masing-masing datanya dan environment-nya itu terpisah. Jadi tujuannya untuk peningkatan keamanan. Gitu. Jadi tetap ada pemisahannya biar datanya tidak tercampur, atau dari setiap institusi tidak bisa mengintip data perusahaan lainnya atau institusi lainnya. Jangan sampai datanya bocor nih kalau pakai community cloud, mentang-mentang community datanya bisa diakses oleh semuanya, kan juga tidak benar. Kemudian dapat ditempatkan on-premise atau off-premise. On-premise itu maksudnya di lokasi perusahaan atau di lokasi institusi itu, atau off-premise bisa di data center pusat. Misalnya data centernya ada di Jakarta misalnya, itu bisa pakai di gedung cyber. Jadi kita nyewa lokasi data center di sana, terus diakses bersama-sama oleh community yang terhubung ke data center itu. Nah, di sini ada istilah tadi disebutkan istilah on-premise dan off-premise. Off-premise adalah istilah yang mendefinisikan di mana lokasi sebenarnya resource computing berada. Jadi di mana ditempatkan sistem cloud computingnya, apakah di data center sendiri, on-premise, atau di luar jangkauan institusi. Kita bisa mengakses lewat internet. Nah, kalau on-premise itu istilah yang familiar biasanya bagi administrator IT, yaitu ya data center kita sendiri ada di perusahaan itu, ada di lingkungan perusahaan, ada di ruangan sebelah, misalnya ruangan data center gitu. Sedangkan off-premise umumnya disebut sebagai atau diasosiasikan sebagai cloud. Nah, kemudian masing-masing kelebihan on-premise dan off-premise. Kalau on-premise jelas karena data centernya berada pada lingkungan kita,
itu bisa dikontrol dan di-customize sesuai dengan keinginan. Tapi kekurangannya, satu kelebihannya lagi, kalau on-premise jelas karena data center di dekat kita, di jaringan kita, keamanan pasti meningkat. Karena hanya kita yang bisa mengakses, kita tahu nih barang kita ada di mana. Tapi kekurangannya pasti ada perawatan, ada biaya ruangan, ada biaya manajemen, dan sebagainya. Nah itu mesti akan jauh meningkat. Sedangkan kalau off-premise, kelebihannya lebih murah karena modelnya pay as you grow, bisa kita pakai opsi pay as you grow, atau yang kita cuman menyewa lokasi saja, kita taruh server kita pada sebuah data center, kita cuman menyewa lokasi, kita tidak perlu membeli tempatnya atau bangunannya. Tapi kekurangannya karena ada di luar jangkauan kita percayakan pada pihak ketiga, biasanya data center yang kita miliki atau hosting off-premise yang kita miliki itu kurang aman. Jadi ada isu keamanan yang harus kita perhatikan. Pasti akan lebih kurang aman karena kita tidak tahu nih siapa yang bisa mengakses server kita. Tuh. Nah, jadi solusinya ya kita harus memilih mencari provider cloud yang benar-benar terpercaya. Jangan yang abal-abal istilahnya. Ya, ini adalah kesimpulan dari yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu private cloud, modelnya public cloud, community, dan hybrid cloud. Nah, bisa terlihat kalau private cloud itu data center dan customer-nya ya berdekatan biasanya, karena kita karena dimiliki oleh perusahaan sendiri. Kemudian kalau community atau government cloud, data centernya sharing, dimiliki oleh banyak customer. Kalau public cloud ya customernya sama data centernya jauh. Jadi kita tidak tahu nih lokasi data centernya di mana. Kita biasanya tidak tahu, bisa di berbagai negara, bisa tersebar sesuai dengan cloud yang kita sewa. Misalnya dari Google atau dari Amazon, tentu biasanya data centernya kalau nggak di Jakarta ya di Singapura atau di tempat lain. Ada juga hybrid cloud. Jadi hybrid cloud maksudnya di sini customer dan data center kalau yang private-nya dekat, tapi juga kalau yang public-nya, kalau kena hybrid menggunakan public juga ya ada yang jauh juga. Nah, kira-kira gambarnya seperti yang Anda lihat pada layar.